Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep medan listrik. Materi kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Gaya Listrik. Saudara-saudara sekalian, dalam pembelajaran Fisika Dasar 1 kita telah mempelajari tentang definisi gaya, yakni gaya pada umumnya dianggap sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Berdasarkan interaksinya, gaya dibedakan menjadi gaya kontak maupun gaya tak kontak. Contoh gaya kontak misalnya adalah seperti tangan yang mendorong meja atau bola basket yang membentur dinding. Selanjutnya contoh dari gaya tak kontak atau gaya tak sentuh misalnya adalah gaya gravitasi. Saudara-saudara sekalian, gaya listrik juga merupakan gaya tak kontak atau gaya non sentuh, sebab gaya ini bekerja pada jarak tertentu dan gaya ini akan ada bahkan ketika dua muatan tidak bersentuhan. Pada video yang lalu kita sudah pelajari bahwa sifat dari gaya listrik ini dapat berupa gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak. Berbeda dengan gaya gravitasi yang sifatnya hanya tarik-menarik. Gaya non-kontak merupakan hal yang sulit untuk para pemikir zaman dulu. Newton juga kurang nyaman ketika menyampaikan hukum gravitasi universal yang merupakan gaya non-kontak. Sebagaimana halnya gaya listrik ini juga pada awalnya para ilmuwan merasa tidak nyaman ya bagaimana cara menjelaskan kepada orang lain terkait adanya gaya meskipun kedua benda yang terkait ini tidak saling bersentuhan. Cara yang bisa membantu memahami tentang gaya listrik adalah menggunakan ide medan yang dikembangkan oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday. Menurut Faraday, suatu medan listrik mengelilingi setiap muatan dan menyebar ke seluruh ruangan. Jadi gambar ini merupakan ilustrasi dari medan listrik ketika ada sebuah muatan, benda bermuatan positif Q katakanlah di sini, maka akan ada suatu medan listrik yang mengelilingi muatan ini. Coba Anda bayangkan muatan ini bentuknya bulat seperti bola, sehingga medan listrik juga menyelubungi bola tersebut membentuk jari-jari bola yang lebih besar. Mari kita bayangkan muatan ini berbentuk bulat seperti bola sehingga medan listrik yang mengelilingi bola tersebut membentuk suatu ruangan yang juga menyerupai bola. Pada gambar ini terdapat sebuah muatan, benda bermuatan positif Q, kemudian arsiran yang ada di sekitarnya ini, bayangkan aja ini adalah medan listrik yang menyelubungi dari muatan ini. Ketika suatu muatan kedua, katakanlah Q, ini misalkan ada di sini, atau di titik ini atau titik ini ya, ada muatan
Q biasanya di sini dikatakan sebagai muatan uji yang berharga kecil dan positif, diletakkan di dekat Q ini, diletakkan di dekat muatan ini, maka ia akan merasakan gaya yang disebabkan oleh medan listrik di tempat itu. Jadi gaya yang dihasilkan dari interaksi antara Q ini, muatan Q dan Q kecil ini, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya pada konsep gaya listrik, disebabkan oleh kehadiran medan listrik di tempat itu. Medan listrik pada lokasi muatan tes positif Q yang ini ya, dianggap berinteraksi langsung dengan muatan ini. Jadi dianggap berinteraksi langsung dengan muatan Q yang ada di tengah ini untuk menghasilkan gaya listrik. Jelas, yang lalu sudah kita pelajari ketika ada dua muatan yang saling berdekatan seperti ini, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, ya, tergantung jenis dari muatannya. Yang besar gaya tersebut sebanding dengan hasil kali dari muatan-muatan ini dan terbalik dengan jarak kuadrat antar muatan. Kemarin sudah kita temukan bahwa F sama dengan K Q kali Q per R kuadrat. Nah, coba kita lihat dari gambar ini, ketika jarak antara muatan ini dekat, maka gaya tolaknya atau gaya tariknya, ya, tergantung jenis muatannya, akan semakin besar. Katakanlah pada gambar ini muatannya sama-sama positif, sehingga yang terjadi adalah gaya tolak. Jadi pada titik uji Q kecil ini akan terdapat gaya tolak yang arahnya menjauhi dari muatan Q utama ini. Dan kita bisa lihat semakin jauh titik uji ini dari muatan Q, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil, ya. Dan ini bersesuaian dengan persamaan ini. Nah, ini adalah animasi yang memperlihatkan bagaimana besar dari gaya force ini ya, sebagai fungsi dari jarak, gitu ya, sebagai fungsi dari R yang memisahkan dari keduanya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada muatan positif, ya, dan muatan positif ketika didekatkan tentu saja akan terjadi gaya tolak menolak sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya. Coba kita dekatkan nih muatannya, coba kita lihat. Ketika muatan ini semakin dekat, maka panjang vektor gaya ini, ya, yang tolak menolak ini akan semakin panjang, ya. Ini menunjukkan bahwa besar gaya tolak menolak antara kedua muatan ini semakin besar. Kita dekatkan semakin besar. Nah, besar sekali, ya. Tuh. Seperti itu. Ini. Jadi semakin jauh jaraknya, maka pengaruh dari gaya tolaknya ini juga akan semakin kecil. Sebagaimana pada muatan negatif ini, ya, dan positif. Ini sekarang muatan positif dan muatan negatif tentu saja akan terjadi gaya tarik menarik. Ini coba kalau kita dekatkan jarak keduanya, maka terlihat vektor gaya akan semakin panjang. Ini menunjukkan bahwa nilai dari gaya tersendiri itu akan menjadi lebih besar. Ya, semakin dekat, nah, semakin besar gaya tariknya, dan semakin jauh gaya tariknya akan semakin lemah. Medan listrik E di setiap titik pada ruang didefinisikan sebagai gaya F
yang diberikan pada muatan tes positif yang kecil pada titik tersebut dibagi dengan muatan tesnya, ya. Jadi E sama dengan F per Q. E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F ini adalah gaya listrik, satuannya Newton. Yang rumusnya tadi F sama dengan KQ1 Q2 per R kuadrat. Dan Q ini adalah muatan uji yang nilainya kecil tadi, ya, yang berharga positif. E sama dengan F per Q. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan ini jelas bahwa besar E ini, ya, ini lebih kecil dibandingkan dengan F karena ada pembagian Q. Sehingga anak panah yang merepresentasikan besar medan listrik ini juga harus lebih pendek dibandingkan dengan anak panah yang merepresentasikan gaya, ya. Mari kita lihat di gambar ini, ya. Ketika ada muatan uji Q positif didekatkan dengan muatan Q yang positif, maka akan terjadi gaya tolak, arahnya ke sana. Sehingga kalau kita lihat arah E-nya juga searah dengan arah gaya. Jadi persamaan ini terlihat, ya, bahwa besar E itu berbanding lurus dengan F. Dan arah dari medan listrik E ini juga searah dengan arah gaya. Nih, sehingga pada titik uji Q ini akan ada medan listrik E yang searah dengan F, namun besarnya, ya, lebih kecil dibandingkan dengan F, sehingga lukisan anak panah yang merepresentasikan vektor E ini juga lebih pendek. Medan listrik E pada jarak R dari suatu muatan Q akan mempunyai besar, tadi persamaannya E sama dengan F per Q. Kalau kita masukkan persamaan gayanya adalah ini per ini, maka akan kita dapatkan persamaan dari medan listrik adalah K Q per R kuadrat. Nah, perhatikan bahwa satu, medan listrik E hanya bergantung pada Q, muatan utama, nih, yang menghasilkan medan tersebut, dan tidak bergantung pada nilai muatan tes Q. Nah, ini, jadi tidak bergantung pada Q kecil ini besarnya, ya. Besarnya hanya bergantung pada muatan utama Q. Dengan demikian jelas bahwa nilai dari E ini lebih kecil dibandingkan dengan F. Nilai dari medan listrik lebih kecil dibandingkan dengan nilai gaya listrik. Dengan demikian lukisan anak panahnya yang merepresentasikan vektor E dan F ini juga panjangnya berbeda, namun arahnya sama. Panjang anak panah yang merepresentasikan vektor E lebih pendek dibandingkan dengan anak panah yang merepresentasikan gaya. Yang kedua, arah medan listrik E searah dengan arah gaya pada muatan tes positif Q. Yang ketiga, besar medan listrik E lebih kecil dibandingkan dengan F, ya. Tadi sudah kita bahas. Agar lebih jelas, mari kita lihat animasi berikut. Oke, pada animasi ini kita menempatkan titik uji, gitu ya. Muatan ujinya Q0 di sini, ya. Yakni di titik P, ini sama aja nih, ya. Muatannya Q0 didekatkan dengan muatan utama Q, muatan positif Q, dan muatan ujinya juga bermuatan positif di posisi ini. Katakanlah ini posisinya di titik P dengan besar muatannya Q0. Lalu kita akan melihat bagaimana besarnya gaya listrik dibandingkan dengan medan listrik yang terjadi antara kedua muatan ini. Di bagian atas ini kita akan lihat, ya, muatannya sama-sama positif ini. Nanti di bagian bawah ini
muatannya satu negatif dan satu positif. Misal muatan uji pada titik P ini akan saya dekatkan ya. Tuh, coba silakan dilihat nih. Silakan ya. Ketika didekatkan tentu saja gaya yang terjadi pada Q0 pada muatan uji ini adalah gaya tolak ya, karena sama-sama positif. Arahnya ke kanan menjauhi muatan utama. Dan semakin dekat jarak muatan uji dengan muatan utama, tentu saja gaya yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga lukisan vektornya akan semakin panjang. Nah, coba kita lihat kira-kira panjang mana antara vektor yang merepresentasikan gaya dan vektor medan magnet, medan listrik. Nah, ternyata dari hasil bahasan tadi dapat kita buktikan bahwa besar dari medan listrik ya itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya listrik. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi dari persamaan tadi bahwa E sama dengan F per Q gitu ya. Dengan demikian besar dari E itu akan menghasilkan nilai yang tentu saja lebih kecil dibandingkan dengan F. Mari kita lihat selanjutnya apabila muatan utamanya negatif dan muatan ujinya positif. Tentu saja karena negatif dan positif akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau kita lukiskan pada titik uji ini, vektor yang merepresentasikan gaya tarik atau medan listriknya akan mengarah ke arah muatan utama, tertarik ke sini. Ya, misal kita dekatkan, tuh, ya, semakin dekat muatan ujinya, maka akan menghasilkan gaya tarik yang semakin besar dan medan listriknya juga akan semakin besar. Namun demikian, medan listrik yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan gaya listriknya. Nih, ya, 18,9 kali 10 pangkat 13 Newton per Coulomb. Ini medan listriknya, dan gaya listriknya 30,3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini sepertinya ada kesalahan ini ya, ini harusnya minus ini nih. Tidak mungkin pangkatnya ini positif 10 pangkat 13. Jika 10 pangkat 13 tentu ini sangat besar sekali ya, dan jauh lebih besar daripada gaya. Ya, padahal secara teoritis haruslah medan listriknya ini lebih kecil daripada gaya listrik. Jadi ini ada terjadi kesalahan dalam animasi ini. Seharusnya pangkat 10 min 13 Newton per Coulomb. Seperti yang kita lihat di simulasi tadi, ketika ada muatan utamanya bermuatan negatif dan muatan ujinya positif di sini, maka akan terjadi gaya tarik di sini ya, sehingga arah E-nya kita bisa lukiskan ke arah muatan utama. Begitu juga kita lihat juga tadi, ketika muatan utamanya positif, maka akan terjadi gaya tolak di muatan ini ya, sehingga arah vektor E-nya ke arah sana menjauhi muatan utama. Arah medan listrik E yang disebabkan oleh muatan positif menunjuk menjauhi muatan. Nah ini ya. Dan arah E yang disebabkan oleh muatan negatif menunjuk ke arah muatan ini. Medan listrik E yang disebabkan oleh beberapa muatan dapat dijumlahkan secara vektor. Persamaan umumnya E sama dengan E1 plus E2 plus
sampai seterusnya sampai N gitu ya, EN ya. Dan ini tentu saja sebagaimana dalam penjumlahan gaya kita sepakati untuk E yang mengarah ke atas dan ke kanan berharga positif, dan E yang ke arah bawah atau ke kiri berharga negatif. Selanjutnya mari kita lihat contoh pemecahan masalah terkait dengan medan listrik. Terdapat dua muatan utama, Q1 min 25 mikrokulom dan Q2 berharga plus 50 mikrokulom. Lalu di antara keduanya ini diletakkan titik uji, yakni titik Q sini ya, positif, yang kecil, yang memiliki jarak 2 cm dari Q1 dan 8 cm dari Q2. Pertanyaannya, lukislah arah E dan hitung besarnya pada muatan uji positif Q. Jadi yang ditanya bagaimana lukisan E, lukisan medan listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan ini, dan berapa besar medan listrik yang terdapat pada titik Q ini. Ini dia, kita lihat ya. Pertama E1 ini merupakan medan listrik yang dihasilkan akibat benda satu atau muatan satu. Negatif, positif tentu akan terjadi gaya tarik menarik, sehingga pada muatan Q ini akan muncul gaya tarik yang mengarah ke muatan satu. Kemudian Q2 positif, positif dengan positif akan tolak menolak, sehingga akan muncul E2 atau medan listrik yang disebabkan oleh muatan 2 ini yang arahnya menjauhi Q2 ke sana ya. Dan kita bisa memasukkan rumus umumnya tadi adalah E sama dengan E1 plus E2. Nah, mengingat arahnya ke kiri, sehingga persamaannya medan listrik pada muatan Q ini adalah min E1 min E2, ke kiri semua ya. Kita langsung bisa masukkan persamaannya. Medan listrik pada muatan Q ini min K Q1 per R1 kuadrat, ini ya, ini R1 nya di sini, jarak dari sini ke sini, min K Q2 per R2 kuadrat, ini R2 nya di sini. Oke, langsung kita bisa masukkan ini setelah disederhanakan menjadi seperti ini biar lebih mudah. Kita masukkan K-nya sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Nah, hal yang perlu diingat ketika memasukkan besar Q1 dan Q2, meskipun Q1 tadi negatif ya muatannya, Q2 positif, tapi saat memasukkan nilai ini tidak dimasukkan tanda negatif positifnya. Jadi Q1 dan Q2 itu baik negatif maupun positif ini hanya akan berefek pada arah medan listrik yang akan dihasilkan. Ini juga berlaku pada saat Anda menghitung gaya listrik ya, pada video sebelumnya ya. Jadi saat memasukkan nilai Q-nya untuk menghitung gaya listrik, maka positif negatifnya tidak usah dimasukkan. Karena positif negatif itu hanya akan berakibat pada arah gaya yang dihasilkan. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilainya, jaraknya juga ya, akan dihasilkan besar medan listrik di Q ini adalah 6,3 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Tanda minus ini ya, tanda minus menunjukkan bahwa E total ya, atau resultan E pada muatan Q ini ke arah kiri, yakni mengarah ke muatan utama Q1. Rekan mahasiswa, selanjutnya kita coba lihat garis-garis medan.
medan listrik divisualisasi melalui serangkaian garis untuk menunjukkan medan listrik pada berbagai titik di ruang. Jadi kalau muatan positif digambarkan arah medannya yakni keluar ya, dari pusat keluar. Ini seperti ini. Sementara kalau negatif muatannya, maka medan listriknya itu akan mengarah ke dalam, masuk gitu ya. Ini tinjauannya masing-masing, bukan ini didekatkan ya, ini tinjauannya masing-masing. Artinya apa? Bahwa medan listrik itu akan dimulai dari titik atau muatan positif nih keluar, dan akan berakhir pada muatan negatif karena dia masuk. Nah, sebagai contoh misalkan ada lempeng plat bermuatan positif didekatkan dengan plat bermuatan negatif, maka arah medan listriknya, arah E-nya ini ya, akan mengarah dari positif ke negatif seperti ini. Ya, keluar dari positif dan berakhir di negatif. Seperti itu ya. Dan besar dari medan listrik ini ditunjukkan oleh kerapatan dari garis-garis medan ini. Jadi semakin besar medan listrik, maka dilukiskan dengan garis-garis medan yang semakin rapat. Atau kalau kita membaca gambar, semakin rapat garis-garis medannya, itu menunjukkan besar dari medan listriknya semakin besar. Agar lebih memahami konsep ini, mari kita lihat animasi berikut. Ini terdapat dua benda yang saat ini muatannya netral nih ya, sehingga tidak ada medan listrik di sini, no file exist, tidak ada. Karena muatannya ini netral, 0, ya. Berarti jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Nah, misal pada benda atau muatan yang ada di sebelah kiri ini saya buat berharga positif. Nah, ternyata medan listriknya sama seperti tadi akan mengarah ke luar ya. Gitu ya. Dan kalau diperbesar muatan positifnya ini, maka garis-garis medannya akan semakin rapat. Jumlah garis medannya ini akan semakin banyak. Ya. Dengan kata lain, semakin rapat garis medan ini menunjukkan nilai medan listrik yang semakin besar. Ya. Kemudian, kalau negatif bagaimana? Tuh. Kalau negatif, arah dari medan listriknya mengarah ke dalam ya. Kemudian kalau kita perbesar muatan negatifnya, maka garis medannya akan semakin rapat. Ini menunjukkan muatan negatif dari benda ini akan semakin besar. Oke, sekarang saya akan coba variasikan muatan positif 1 didekatkan dengan muatan negatif. Sama besar muatannya, cuman berbeda jenis muatannya. Nah, coba kita lihat ya. Ada berapa garis yang keluar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya, ada 7 garis yang keluar. Kemudian akan tersambung dengan garis medan pada muatan negatif. Jadi akan berakhir di sini ya, berawal dari sini berakhir di sini. Ini bisa kita lukiskan ke sini ya, bisa kita lukiskan masuk gitu ya. Jadi jumlahnya tepat, yang keluarnya ada 7, yang masuknya ada 7. Kenapa bisa tepat ya? Karena besar muatannya sama, hanya berbeda tandanya saja. Kalau misalkan muatan positifnya saya buat lebih besar, sementara muatan negatifnya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi garis medan listrik yang keluar dari muatan positif ini 2 kali dari semula, sehingga ada setengahnya yang tidak bisa berakhir di muatan negatif ini, karena muatan negatifnya
hanya mampu istilahnya menampung 7 tadi ya, 7 atau berapa ya, jadi masih ada sisa yang ini. Tapi ketika ini saya buat 2 juga, nah akan sama ya, akan pas ini kalau kita lukiskan lengkap ya. Ini semuanya nanti akan pas lengkap ada di sini. Berakhir di muatan negatif. Nah, sekarang bagaimana jika muatan positif ketemu muatan positif? Ini positif didekatkan dengan muatan positif. Nah, ternyata tolak menolak ya. Ini tidak ada yang menerima, saling bertolak. Ini ke sini, seterusnya. Salah satu saya besarkan seperti itu. Garis medannya akan semakin besar, tolak menolak. Sama halnya jika negatif dengan negatif. Misalkan negatif dengan negatif. Negatif 1, negatif 1. Nah, gitu ya. Jadi tidak saling tarik menarik, hanya saja arah medannya mengarah ke dalam. Rekan-rekan mahasiswa, demikian pembelajaran tentang medan listrik kali ini. Untuk mengakhiri video ini ada tugas problem solving yang harus Anda kerjakan di rumah. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 muatan. Q1 harganya plus 50 mikrokulom, Q2 min 50 mikrokulom. Kemudian ada muatan uji positif kecil ya, yang diletakkan di sini gitu ya. Di sini nih ya. Yang berjarak 30 cm dari Q1 dan 60 cm dari Q2. Ya. Pertanyaannya, gambarlah vektor E dan resultan vektor E pada muatan tes positif Q. Jadi diminta untuk menggambarkan vektor E yang disebabkan oleh Q1 dan Q2, kemudian gambar vektor resultannya. Ya. Yang B, hitunglah medan listrik total pada muatan tes positif Q. Jadi diminta menghitung besar E yang ada di Q ini. Ini caranya ya sama ya dengan tugas sebelumnya pada bahasan gaya listrik, hanya saja persamaannya yang sedikit berbeda. Silakan Anda kerjakan mengikuti aturan yang telah kita sepakati dalam perkuliahan. Demikian perkuliahan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.